Every time I pull my hair, was any out of fear that you'll find me ugly and one day you'll disappear? 'Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? But boys are layer, but boys are layer. Halo semua, kembali lagi dalam video pembelajaran kita tentang geografi. Dalam video kali ini kita akan membahas ruang lingkup geografi, konsep esensial geografi, dan objek studi geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang artinya bumi, graphein yang artinya uraian. Maka ilmu geografi adalah ilmu yang menguraikan segala sesuatu yang terjadi di bumi. Ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi terdiri dari yang pertama, pengungkapan kejadian. Banyak sekali fenomena yang terjadi di bumi, sehingga ilmu geografi adalah ilmu yang akan mengungkapkan semua kejadian tersebut. Kedua, meneliti sebab dan akibat suatu gejala. Dalam geografi, kita akan meneliti hubungan suatu gejala atau kejadian dengan gejala lainnya. Misalnya, kenapa gempa bumi dapat terjadi, atau mengapa jika gempa bumi terjadi di laut dapat menimbulkan tsunami. Ketiga, mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena di bumi. Ilmu geografi juga akan mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Misalnya, perbandingan antar daerah yang beriklim tropis dengan daerah yang iklimnya cenderung panas. Keempat, mempelajari penyebaran kejadian atau gejala di bumi. Geografi adalah ilmu yang juga mempelajari penyebaran kejadian atau gejala yang terjadi di permukaan bumi. Contohnya, seperti mengapa di Indonesia sering terjadi gempa atau mempelajari persebaran penduduknya. Kelima, pemecahan masalah geografi. Pemecahan masalah dalam geografi dilakukan melalui pendekatan keruangan, ekologi, dan kewilayahan. Contohnya, penebangan hutan yang mengakibatkan banjir dapat dicari pengurangannya dampak dengan pendekatan analisis ekologi. Konsep esensial geografi. Konsep esensial geografi terdapat 10, yaitu: pertama, lokasi. Lokasi absolut, yaitu letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Lokasi relatif, yaitu letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Kedua, jarak. Jarak mutlak, yaitu jarak dua tempat yang diukur berdasarkan garis lurus di udara yang mudah diukur pada peta. Jarak relatif, yang dinyatakan pada jarak tempuh, baik yang berkaitan dengan waktu perjalanan yang diperlukan maupun satuan biaya angkutan. Ketiga, keterjangkauan. Konsep geografi ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografi suatu wilayah. Keempat, pola. Konsep pola merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan atau interaksi alam dengan alam maupun sosial budaya. Kelima, morfologi. Morfologi menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Keenam, aglomerasi. Konsep ini adalah kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah. Ketujuh, interaksi dan interdependensi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Kedelapan, nilai kegunaan. Nilai kegunaan mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Kesembilan, diferensiasi area. Diferensiasi area menggambarkan keunikan atau karakteristik antar wilayah satu dengan yang lainnya. Kesepuluh, keterkaitan ruang.
Geografi adalah ilmu sintesis, artinya saling berkaitan antara fenomena fisik dan manusia, yang mencirikan suatu wilayah dengan corak keterpaduan atau sintesis tampak jelas pada kajian wilayah. Konsep keterkaitan keruangan menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Objek studi geografi. Objek studi geografi terdiri dari objek material dan objek formal. Objek material ini terdiri dari atmosfer, biosfer, litosfer, hidrosfer, dan antroposfer. Objek formal terdiri dari pendekatan, kemudian analisis, kemudian metode. Baik, sekian pembahasan kita tentang ruang lingkup, konsep esensial, dan objek studi geografi. Terima kasih.